Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Fendi Ismatul Rizky dengan NIM 242003 dan Irma Fani Rohmah dengan NIM 242004 dan Nur Afifah Muzaidah dengan NIM 242005. Kami akan mempresentasikan tentang kebebasan linier. Definisi: jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vr adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 kali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah Kr kali Vr sama dengan 0. Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan sampai Kr sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linier atau linearly independent. Jika ada pemecahan lain, maka S kita namakan himpunan tak bebas linier atau linearly dependent. Di sini tadi kita sudah mempelajari definisi dari kebebasan linier, himpunan bebas linier, dan himpunan tak bebas linier. Nah, saya mengambil contoh 21. Di sini diketahui S memiliki himpunan V1, V2, V3. V1 sama dengan 2, negatif 1, 0, 3. V2 sama dengan 1, 2, 5, negatif 1. V3 sama dengan 7, negatif 1, 5, 8. Dari vektor, himpunan vektor yang kita ketahui ini, ternyata V3 kombinasi linier dari V1 dan V2, maka dinyatakan tak bebas linier. Karena apa? Kita ketahui V3 sama dengan 3 kali V1 ditambah V2. Jika kita pindah ruas, maka 3 kali V1 ditambah V2 negatif V3 itu sama dengan 0. Coba kita buktikan. 3 dikalikan dengan 2 ditambah 1 negatif 7 sama dengan 0. 3 dikali negatif 1 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 3 dikali 3 ditambah negatif 1 negatif 8 hasilnya sama dengan 0. Maka di sini menghasilkan bahwa dari vektor-vektor ini adalah himpunan tak bebas linier. Contoh 21 kita sudah mengetahui bahwa dari V1, V2, V3 merupakan himpunan tak bebas linier, di mana V3 merupakan kombinasi linier dari 3 kali V1 ditambah V2. Jika dipindah ruas menjadi 3 kali V1 ditambah V2 dikurangi V3 sama dengan 0. Nah, di sini juga ada cara yang standar. Ada cara lain dengan menambahkan koefisien 0 di depan V1, V2, dan juga V3, di mana nantinya akan sama dengan 0. Nah, di sini ada pernyataan kalau kita punya himpunan yang bergantung linier. Bergantung linier ini maksudnya seperti 3 kali V1 ini 3 V1 ditambah V2 ini kan merupakan hasil nantinya yang menghasilkan V3, di mana nantinya V3 bergantung pada linier lain gitu maksudnya.
Maka ada kaitannya apakah vektor 0 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan satu cara atau dua cara, yakni dengan cara yang ini atau mungkin ada cara lainnya. Nah, dari pernyataan ini nanti kita perlu dan wajib mengetahui dan memahami di teorema 6. Jadi nanti kita akan membahas teorema 6. Teorema 6. Himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah A. Tak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. B. Bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Kita lanjut untuk membuat contoh untuk teorema 6B, karena tadi yang awal kita sudah mengambil contoh 21 dan itu sudah membuktikan bahwa teorema 6 yang A itu memang benar. Dan kita akan mencontohkan teorema 6 yang B. Diketahui S-nya itu I, J, dan K. Diketahui I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, K sama dengan 0,0,1 pada ruang 3. Apakah bebas linier? Kita membentuknya sebagai bentuk matriks di mana berordo 3 kali 3 dikalikan dengan matriks K1, K2, K3 nanti akan menghasilkan vektor 0. K1 dikali I ditambah K2 kali J ditambah K3 kali K nanti sama dengan vektor 0. Nah, di sini kalau kita hitung, kita operasikan K1. 1 dikali K1 sama dengan K1, 0 dikalikan K2, 0 dikalikan K3, 0, dan nantinya akan diketahui. Jadi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Maka ditentukan hasil bahwa S sama dengan I, J, dan K ini merupakan himpunan bebas linier. Maka teorema 6B ini terbukti bahwa bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor S yang lainnya, di mana I dan K ini tidak bisa menjadi kombinasi dari J dan K tidak bisa menjadi kombinasi dari I dan J tidak bisa menjadi kombinasi dari K. Maka teorema 6 yang B ini memang benar bahwa bebas linier ini apabila di antara S-nya ini tidak ada kombinasi gitu. Terima kasih. Teorema 7. A. Jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. B. Sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor tak bebas linear jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya. Selanjutnya kita masuk di teorema 7. Teorema 7A, jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linier. Yang B, sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor tak bebas linier jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari skalar linier. Dan di sini kita masuk ke grafik ya. Di sini kita memiliki garis Y, X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Dikatakan tak bebas linier itu jika dan hanya jika vektor itu terletak pada garis yang sama melalui titik asal yang ditempatkan pada titik awalnya melalui titik asal itu sendiri. Kita lihat dari V1 dan V2. V1 dan V2 ini kan melalui garis yang sama melalui titik asalnya. Kan ini garis X. Nah, titik asalnya kan dimulai juga dari sini. Jadi melalui titik garis asal, titik asal juga sama. Ini melalui garis X, garis asalnya kan. Nah, maka V1 dan V2 ini masuk pada tak bebas linier. Yang selanjutnya, kita memiliki garis X, Y,
Z, V2 dan V1 ini kan juga melewati garis asal melalui titik awal yang sama juga, sehingga dinyatakan bahwa ini tak bebas linier. Yang selanjutnya kita juga memiliki garis asal X, Y, Z. Nah, di sini V1 dan V2 kan tidak melewati garis asal kan ya. Ini kan X-nya. Nah, misal sini ini masih X. Nah, dia V1 dan V2 ini tidak melewati garis asal. Dia dalam titik yang sama tapi kan tidak melewati garis asalnya, sehingga dia dikatakan bebas linier. Teorema 8. Misalkan S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor-vektor pada R pangkat N. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas linear. Kita masuk ke teorema 8. Misalkan S sama dengan himpunan V1, V2, hingga VR adalah himpunan vektor-vektor pada ruang N. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas linier. Kita buktikan, misalkan V1 sama dengan V11, V12, V13 hingga V1N, V2 sama dengan V21, V22, V23 hingga V2N, dan seterusnya hingga VR sama dengan VR kali VR1, VR2, VR3 hingga VRN. Kita meninjau persamaan yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari, yaitu K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga nantinya KR dikali VR sama dengan 0. Kita baca di contoh 24, itu akan menyatakan kedua ruas dari persamaan dalam komponen-komponennya dan kemudian menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, ini dari persamaan ini kita sesuaikan. V1 mulai dari V11 kita kalikan dengan K1 ditambah dengan, kan ini V2 berarti yang ini V2, yang V21 dikalikan sama K2 hingga VR1 dikalikan dengan KR. Lah VR1 ini kan dari yang ini, kan ini dari V1, V2 dan seterusnya. Lah ini VR dari baris yang pertama kemudian dikalikan dengan KR sama dengan 0. Yang bawah juga gitu sama. V1 yang baris kedua lanjutnya V12 dikali K1 ditambah V22 dari yang V2 ini yang baris kedua kan V22 dikali sama K2 hingga nanti VR2 ini dikalikan sama KR sama dengan 0. Nah, ini hingga nantinya V1N dikalikan K1 ditambah V2N dikalikan K2 ditambah hingga VRN dikalikan KR sama dengan 0. Lah, ini merupakan homogen dari N. Persamaan pada R bilangan yang tak diketahui. Kita nantinya akan tidak mengetahui kan nanti hingga sampai mana R dan N-nya nanti. Lah, karena dari teorema R itu lebih besar dari N, R ini lebih besar dari N, R lebih besar dari N, maka jelaslah teorema 1 yang sebelumnya itu bagian 1.3 bahwa sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial, sehingga S dari V1, V2 dan V3 dan seterusnya itu adalah himpunan tak bebas linier. Dari sini paham nggih? Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.